media YouTube Quotient TV yang diucapkan oleh Bapak Alvin Lim di menit ke-12 detik 50 sampai dengan menit ke-13 detik ke-10 menyatakan pramugari Menyambi sebagai PLCR. Dengan ini kami memberikan somasi kepada Bapak Alvin Lim yang sudah kami kirim per hari ini. Kemudian kami akan membacakan somasinya, akan dilakukan oleh rekan saya Ibu Adlina. Baik, somasi akan saya bacakan kepada pemilik akun Quotient TV dan Bapak Alvin Lim. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Quotient TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari Menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Quotient TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Ikut somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Di tengah aja, Mbak. Di tengah. Siap. Ini somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Kami bacakan dibantu dengan rekan-rekan media dan sudah kami kirimkan melalui ekspedisi ke kantor Quotient LP Law Firm Center. Kami harapkan 2 kali 24 jam ada etika baik dari pihak-pihak yang kami somasi. Di sini ada 2, yaitu pemilik akun Quotient TV dan yang kedua adalah Bapak Alvin Lim. Cukup, Mbak, itu ya. Oke. Cukup? Cukup. Baik, ini ada press release yang akan dibacakan oleh rekan saya. Beliau terakhir bertugas sebagai pramugari haji. Bayangkan bagaimana pramugari haji mengantarkan jemaah haji. Jemaah haji saat dia antarkan, ada yang sakit di dalam pesawat, ada yang meninggal, dia harus menolong. Ada yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia harus mengartikan apa artinya dari jemaah haji meminta tolong bantuan dengan bahasa-bahasa daerah. Dan rekan saya, Mbak Febri, akan membacakan press release pada hari ini. Panjang. Intinya aja. Intinya aja. Intinya aja. Pentingnya aja berarti. Iya, poin-poinnya aja. Berarti yang per paragraf. Tanya jawab aja dah. Ya. Itu gampang tuh dibagiin aja dah. Terkait Apa sih? Apa? Ini aja, Mbak. Dibacain dulu kali ya. Iya, dibaca dulu. Oh iya. Nikmat. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk menjadi seorang pramugari, haruslah menempuh pendidikan khusus dan lulus untuk kompetensi dengan Kementerian Perhubungan terkait prosedur keselamatan dan keamanan dalam pesawat. Di antaranya adalah pendidikan mengenai cara membantu proses melahirkan, pertolongan pertama, pembajakan pesawat, ancaman bom, penumpang yang tidak mentaati peraturan atau mengganggu penerbangan, dan lebih banyak lagi. Pramugari adalah pekerjaan yang tidak mengenal tanggal merah. Karena setiap libur nasional, pramugari harus menjalankan tugasnya untuk keselamatan penerbangan, khususnya keselamatan penumpang. Seringkali pramugari mengorbankan waktu hari raya keagamaan maupun hari-hari spesial bersama keluarga karena harus melakukan tugas terbang. Penumpang yang sakit di pesawat menjadi tanggung jawab pramugari untuk memberikan pertolongan pertama meskipun pramugari bukanlah petugas medis. Bahkan apabila terjadi keadaan darurat, pramugari adalah garda pertama untuk keselamatan seluruh penumpang
dengan mengevakuasi penumpang selama 90 detik. Hal ini merupakan tanggung jawab dari kami. Benar bahwa beberapa pramugari mempunyai pekerjaan sampingan, namun bukan seperti yang diucapkan oleh AL. Adapun pekerjaan sampingannya yaitu guru bahasa Inggris, desain interior, pelukis, influencer, pengacara, pengusaha, coach olahraga, guru mengaji, dan bahkan mantan pramugari sudah ada yang menjadi politisi. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudara Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Quotient TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka, minimal di 5 media nasional, dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Salam hormat, pramugari bermartabat. Oke, Mbak Adri, apa mungkin langkah hukum melaporkan pasal apa kepada Alvin Lim apabila Baik. masih tidak ditanggapi? Terima kasih. Untuk pasal itu kita pastinya berlapis ya Mas ya. Namun kita masih harus rundingkan dan menunggu itikat baik dari saudari Alvin Lim dan juga pemilik Quotient TV. Berlapis apa aja mungkin boleh dijabarin Mbak Adri? Tentunya itu hal yang akan kita diskusikan lagi. Namun kita melihat dulu Mas itikat baiknya. Atau sudah matang belum sih ada pasal yang nanti menjerat Alvin Lim? Itu akan menjadi surprise ya Mbak Evin. Surprise tahun 2025 aja. Ya. Kebetulan Mbak Yosefin ini selain menjadi pramugari, rekan saya ini juga sebagai lawyer. Pak, kalau melihat konten yang Mbak permasalahkan itu, menurut Mbak itu pernyataan atau pertanyaan Mbak yang dilontarkan dari Alvin ini? Karena kan di sebelah sana kan bilangnya Banyak bilang pertanyaan. Baik, terima kasih. Kayaknya ini pertanyaan yang sudah diulang-ulang ya, atau pertanyaan yang selalu dianggap bahwa ini adalah pertanyaan. Padahal menurut kami itu sangat jelas adalah pernyataan. Seperti itu. Mbak, sebelum akhirnya speak up ini ada komunikasi dengan Novi sendiri nggak sih? Kan bisa bilang ini masih berkaitan dengan Novi gitu. Baik, memang munculnya pemberitaan mengenai akun Quotient TV yang menyatakan bahwa pramugari menyambi sebagai PLCR tidak bisa kita kesampingkan karena adanya gesekan permasalahan antara Pak Alvin Lim sendiri dengan Tenovi. Maka dari itu karena Pak Alvin Lim tidak pernah menyatakan bahwa oknum di sini sudah sangat jelas yaitu pramugari, maka dari itu muncullah kemarahan dari para pramugari domestik dan juga internasional seperti itu. Mbak, berarti yang di tengah Mbak Saudari, yang Mbak Febri mewakili berapa anggota keluarga besar pramugari yang artinya sepakat untuk melapor akan mengambil langkah hukum pada Alvin Lim? Ini lebih dari 100.000 orang ya, karena pramugari sendiri di Indonesia itu sangat banyak dan juga di luar negeri. Jadi teman-teman pramugari yang bekerja di luar negeri, pramugari Indonesia yang bekerja di luar negeri pun cukup banyak seperti kita ketahui. Dan mereka cukup kecewa dan marah dengan pernyataan dari Alvin Lim. Kak, kenapa baru sekarang sih? Soalnya kan pertanyaan atau pernyataan tersebut kan udah sekitar 2 minggu, 3 minggu lalu. Kenapa baru sekarang baru konsumasi? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Sekarang gini, ini hari apa? Hari Natal, hari libur besar kan? Terkait hari Natal, hari libur besar, peak season, pramugari jadwalnya penuh terbang. Bagaimana kalau pramugari fokus ngurusin Alvin Lim, bantahan terhadap Alvin Lim, penerbangan bagaimana? Berjalan tidak? Bagaimana orang-orang yang menggunakan jasa penerbangan untuk liburan kalau pramugarinya semua fokus ngurusin ini? Maka dari itu sekarang pun kami sudah mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan pramugari yang ada di Indonesia. Itu saja sudah lebih dari 3.000 orang. Sudah lebih dari 3.000 orang yang sudah mendukung kami. Maka dari itu kami
berani melangkah hari ini untuk menyatakan sikap dari para pramugari. Mereka tetap ingin penerbangan berjalan lancar menjelang Nataru, tetapi mereka juga mendukung kami untuk memberikan sikap bahwa pramugari tidak terima terhadap pernyataan dari Alvin Lim bahwa menyambi sebagai PLCR. Seperti itu. Mbak sendiri sudah mendapatkan kerugian apa sih dari pemotretan? Apakah mungkin arenanya? Benar nggak sih kalau pramugari ini bilang gitu Mbak? Sudah ada sebenarnya kerugian ini sudah pasti ada, Mas. Di internal keluarga pramugari kan sudah ada yang sudah berkeluarga ya. Sudah ada pramugari yang punya pasangan, suaminya pasti akan timbul antras dong dengan adanya pernyataan dari Alvin Lim. Besok-besok ketika istrinya terbangnya ternyata diperpanjang karena menjelang Natalan ini kan banyak schedule yang begitu padat. Tiba-tiba diperpanjang 1 hari, bagaimana? Suaminya percaya atau curiga karena ada statementnya Alvin Lim? Kemudian bagaimana tanggapan mertuanya mendengar video Alvin Lim? Ini salah satu pramugari bahkan dia nggak tahu berita itu, dia taunya dari siapa? Dari ibunya. Ibunya bilang, saya nanya, kamu tahu dari mana? Ibu saya yang ngirim. Berarti kan ibunya yang menerima. Bayangin Mas, ibunya di rumah menerima kabar kalau anaknya itu menyambi sebagai seorang PLCR. Coba, di sini kan kita semua juga pasti sudah ada yang jadi orang tua. Mendengar anak kita dikatakan seperti itu. Padahal kita yang tahu bagaimana anak kita bekerja. Makanya apa yang disampaikan Alvin Lim ini sudah sangat mencoreng martabat perempuan yang bekerja sebagai pramugari, di mana pramugari itu juga ada yang menjadi seorang ibu, seorang istri. Baik, terutama mungkin karena video tersebut diakses melalui YouTube, karena itu kan banyak anak-anak yang dapat mengakses channel tersebut ya Mas ya. Jadi itu impact-nya sangat besar sekali. Ada pertanyaan lain? Mbak, yang kita tahu kan Alvin Lim sedang di luar negeri, Mbak. Mbak masih waktu 2 hari, Mbak. Itu akan seperti apa, Mbak? Panjang atau akan perpanjangan waktu kan Mbak? Perpanjangan waktu atau Sebenarnya kita bisa berhubungan, bisa by phone mungkin, bisa email. Jadi kita lihat saja itikat baik saudara sendiri itu seperti apa. Jadi saya juga cukup prihatin dengan kesehatan beliau, namun kita semua sangat menunggu itikat baik beliau. Seperti Kan apa? Ya. laporan Nafi itu juga kan lagi diproses soal laporan si Nafi sendiri. Nah kakak sendiri melapor ini ada 2 ya, Kak Alvin Lim dan Pemilik akun Quotient TV. sudah di cross check nggak akunnya punya siapa gitu loh, karena Kami sudah melakukan identifikasi. Tapi kami tidak akan share di sini karena nanti ada saatnya pada saat kami buat LP itu akan kami share karena kami tidak bisa melaporkan, kami tidak bisa men-share sekarang. Biarkan kami berdiskusi dulu dengan pihak penyidik terhadap akun itu. Jangan sampai apa yang sudah kita identifikasi ini ternyata menjadi kurang tepat sasaran seperti itu. akan melaporkan kalau somasi ini tidak ditanggapi. Apa sih bukti-bukti yang akan dilaporkan itu dalam satu apa cuma hanya kata dugaan? Kan dia bilang bertanya, itu kuat kan secara hukum melihat dari sisi hukum ini sendiri? Nah, kalau melihat dari hukum, kita kan sudah pasti untuk melaporkan sebuah pidana itu harus ada 2 bukti permulaan yang cukup, ya kan? Buktinya dari mana kita bisa ambil? Yang satu dari video, yang kedua adalah bisa kita ambil dari apakah ujaran Alvin Lim itu ada menyampaikan pelecehan, ujaran kebencian, fitnah. Itu yang harus kita cari. Oke. Yuk. Harusnya Alvin Lim menggunakan kata apa, oknum kali ya atau apa, Mbak? Harusnya. Ya.